Kalau tiga-tiganya dikembalikan dan didalami lagi, pertanyaan kita, terus 130 saksi ini memberi keterangan apa di tahap penyidikan? Dua-dua ahli apa? Terus 22 ahli ini memberikan keterangan apa kepada penyidik? Anda kembali di interupsi pemirsa, saya langsung Bang Refli. Bang, bagaimana Anda memastikan bahwa penyidikan ini tidak profesional? Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami. Kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya, ya kan, dalam 7 hari itu. Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Rianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja dari Pak Rianto sebagai bukan soal boleh apa tidak. Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli diperiksa lagi? Tapi kita mau tahu sebenarnya proses di sistem yang tertulis. Saya mau menjawab cuma gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Pak Refli mengatakan secara logika bahwa itu terlihat tidak profesional. Karena praktek yang Bapak pendidikannya apa, Pak? Nggak usah tanya, nggak usah tanya. Bapak pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Makanya kalau Anda mengatakan tidak profesional, Bapak pendidikannya apa? Anda mengatakan profesional, Bapak Anda pendidikannya tidak profesional. Bapak pernah menjadi penyidik nggak? Ya, Bapak pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa bukan, Bapak kemudian bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? pidana tata negara. Ini baru berapa tahun dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk menjadi pembela itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Anda martabat Kapolri gimana dong? Anda boleh tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Tetapi jangan di luar forum kayak gini. Itu namanya Anda menghina saya juga. Saya bisa menghina apa? Saya minta pendapat. Saya membukakan bukti bahwa Anda penasihat Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah penasihat Kapolri apa fungsinya begini? Fungsinya untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita fungsi saya adalah menyerahkan pada rakyat. Bukan, Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat video-video Anda. Pak Refli, boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Anda nuduh saya gitu, saya boleh menuduh Anda kok. Tuduh apa? Anda mau nuduh apa saya? Mau nuduh apa? Anda yang nggak jelas. Anda membohongi rakyat. Anda yang membohongi rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral dalam kasus ini. Memalukan Anda. Negara membohongi rakyat. Memalukan Anda. Dengan jabatan Anda memalukan. Bawa nama penasihat ahli Kapolri. Sebagai pakar. Anda memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau institusi Polri di bawah Anda memalukan. Ya, kalau menurut kami P19 itu biasa. Dan kalaupun tadi dibilang bahwa baru 1 hari dan sebagainya, tidak ada yang dilanggar juga. Mau nanti disampaikan di persidangan pun diperbolehkan. Jangankan 1 hari, disampaikan di persidangan pun boleh. Kita mau nambah saksi, ada charge dan sebagainya dong, boleh-boleh aja. Itu loh. Jadi ingin saya sampaikan itu. Jadi persoalan P19 ini menurut saya nanti kan jaksa yang akan mengambil alih persoalan ini, maka jaksa harus meneliti. Baik. Karena dia meneliti, maka menurut dia, oh ini kurang poles ini kurang poles itu. Menurut saya biasa-biasa saja. Kita nggak perlu kita kayak udah berapa tadi 722 saksi ahli dan 100 sekian saksi, nggak ke situ. Pokoknya jaksa melihat, oh nampaknya ada yang kurang, harus didalamin. Dalam rangka nanti kami membuat tuntutan. Dan oleh karena itu nanti beliau, jaksa nanti akan tampil di persidangan. Oke, saya mau interupsi. Saya mau interupsi tapi nggak enak. Udah, teman saya yang interupsinya. Kita dengarkan Bang Sangaji, silakan Pak. Ini kan pihak pelapor ya. Pelaporlah yang membuka perkara ini di Polda Metro Jaya. Pada saat pelapor membuka LP disertai dengan alat bukti dan barang bukti. Betul. Ada 700 barang bukti yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan P19 ini kan diatur dalam pasal 61 KUHP yang baru ya, dan pasal 62 KUHP yang baru. Berdasarkan P19,
perlu didalami lagi terhadap 700 barang bukti. Logikanya begini, kalau ini dianggap hal sepele, kalau itu hanya berkaitan dengan aspek formil nggak ada masalah. Misalnya ada surat yang kurang, ada administrasi penanganan perkara yang kurang. Atau kalau ini hanya berkaitan dengan satu alat bukti misalnya, dalami tersangka, it's okay. Dalami saksi, it's okay. Tapi ini ada petunjuk terhadap 3 alat bukti. Ingat loh, barang bukti berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, ini sudah dikonversi menjadi alat bukti. Dan ini bagian dari kekuatan pembuktian. Dahulu di KUHP yang lama, berdasarkan pasal 184 KUHP, barang bukti bukan menjadi alat bukti. Karena barang bukti diatur terpisah dalam pasal 39. Sekarang barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian. Dan ingat, kekuatan pembuktian itu kewenangannya adalah pada jaksa penuntut umum. Justru di sini saya melihat adalah jaksa sangat profesional. Sangat profesional dan sangat hati-hati dalam menerapkan KUHP yang baru. Ketika memeriksa aspek material, maka jaksa harus bisa memastikan bahwa 130 saksi keterangannya harus bersesuaian membuat terang perkara pidana. Terhadap 22 ahli, maka pendapatnya juga harus memperkuat 130 saksi. Kemudian terkait juga dengan barang bukti. Barang bukti disita ada ijazah Pak Joko Widodo, ada skripsi Pak Joko Widodo, ada 13 ijazah pembanding, ada dokumen-dokumen. Tadi Anda siang tadi ke Polda? Saya dan ke Polda. Bang Refli Iya, tadi Bang ya? Refli. Sudah Jadi, dipegang sama tim ya? Kita minta ke PPID Polda Metro Jaya salinan dari 709 alat bukti itu. Apakah benar atau tidak, ataukah abal-abal dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita menggunakan yang namanya Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Dan kita punya hak untuk mengajukan itu ke PPID. Kalau tidak dikasih, ya kita nanti perkarakan ke KIP. Baik, silakan. Artinya yang ingin saya katakan adalah ini bukan hal biasa dan ini bukan hal sepele. Ini penegakan hukum berkaitan dengan hak asasi seseorang. Jaksa tentu akan menentukan sikap yang serius dan jaksa melakukan penelitian terhadap berkas ini bukan hanya sekedar periksa, oh ini kembalikan saja P19. Bukan berarti P19 ini lantas berarti ini menjadi hal yang seperti mudah, sepele, hal yang biasa. Oh enggak, karena ini berkaitan dengan aspek material. Tiga petunjuk terhadap 3 alat bukti itu bukan main-main. Kalau cuma petunjuk terhadap satu alat bukti, berarti itu masih masuk akal. Ini 3 alat bukti yang menjadi pondasi dalam pembuktian perkara pidana ini. Kalau 3-3-nya dikembalikan dan didalami lagi, pertanyaan kita, terus 130 saksi ini memberi keterangan apa di tahap penyidikan? 22 ahli apa? Terus 22 ahli ini memberikan keterangan apa kepada penyidik? Dan barang bukti 700 tadi kan dikatakan oleh Bang Refli bahwa punya persesuaian nilai apa dengan alat bukti yang lain, sehingga penyidik Polda Metro Jaya bisa dengan berani menetapkan orang sebagai tersangka. Bang, tadi kan dikatakan oleh Bang Refli bahwa dengan dikembalikannya berkas ini justru good news ya buat. Oh iya dong. Good news. Abang setuju berarti? Artinya good news adalah ini menjadi satu sinyalmen bahwa perkara ini belum layak untuk disidangkan. Apakah perkara Anda ini setuju belum layak kalau ini untuk kasusnya dibawa ke jadi semakin pengadilan? lama? Saya mengatakan tidak layak. Karena syarat untuk membawa perkara ini ke pengadilan adalah perkara harus di P21. Kalau itu saya interupsi. Bilang tidak layak. Tidak setuju tidak saya layak. Sama mengatakan seperti itu karena ini kan sudah sangat terang benderang. Terangnya di mana, benderangnya di mana? Interupsi. Kan begitu. Terangnya di mana, benderangnya di mana? Semua sudah disampaikan. Teman-teman minta gelar khusus diberikan. Nah, itu prosedur. Itu hal yang beda, itu hal prosedural. Itu bukan hal material, ini berkaitan dengan berkas loh. Kita bicara substansi. Teman saya ini mereka positive thinking terhadap jaksa P19. Benar, saya juga sama. Jadi dua-duanya setuju. Artinya P19 bukan positive thinking karena penyidiknya tidak profesional gitu. Artinya saya melihatnya kalau itu saya nggak sepakat. Artinya kita tidak boleh menilai orang seperti itu. Nggak boleh. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa jaksa yang akan nanti membawa ini ke persidangan memerlukan hal-hal lebih lanjut dan disampaikanlah. Tadi saya sudah sampaikan apa yang diperlukannya tentu antara jaksa dan penyidik. Tidak dibahas di sini. Kan gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana, apa yang bagus? Ya karena sudah dilimpahkan, diperiksa. Interupsi. Gitu. Jadi saya rasa itu aja lebih gampang. Bang Haji, dengan dikembalikannya berkas ini, Bang, ini kan perspektif pelapor. buktikan di pengadilan. Ya, Mbak Ayah gini, ini kan perspektif pelapor. Seharusnya pelapor ketika membawa perkara ini kepada penyidik harus sudah bisa meyakinkan penyidik. Sudah. Dan pada saat meyakinkan penyidik itu, pada saat limpah berkas tahap 1 naik ke penyidikan, tidak perlu terlalu banyak petunjuk. Sebenarnya saya punya pertanyaan, Bang. Dengan dikembalikannya berkas ini otomatis kasusnya akan semakin panjang. Oh, panjang dong. Anda tidak apa-apa tim Anda. Karena gini, penyidik berdasarkan pasal 61 ayat 3 ya,
penyidik hanya punya batas waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara ini. Ya. Oke. Begitu pelimpahan berkas perkara ini tidak dilakukan oleh penyidik dalam tenggang waktu 14 hari berdasarkan KUHP yang baru, maka penuntut umum atau jaksa peneliti bisa interupsi, memberikan terlalu- Baik, saya mau bisa tanya memberikan Pak Reto. bisa memberikan Terlalu dini pendapat, Pak. ditarik Pak, seperti kalau tidak itu, salah Pak terlalu Reto pernah dini. mengatakan bahwa Abang seharusnya udah baca kasus pasal itu 161 ayat 3 tidak belum? panjang, Bunyinya 2 apa bulan coba, Bang? saja, harusnya Nggak, sudah abang bisa baca dulu selesai. baru bisa berkomentar. Nggak Baik. bisa begitu Abang karena baca karena dulu. saudara Sebentar. belum ada keluar seperti apa udah dijudge. Baik, Loh, baik. bukan. Sementara Bapak Tidak kita bisa akan ini itu nggak bisa. Saya Ketentuan hukum fokusnya ke acara Pak adalah Arianto terlebih dahulu, 14 hari Bapak. setelah penyidik menerima Sepakat, P19 maka harus merampungkan itu berkas perkara. dibaca Oke, baik. Ketentuan hukum Tahan formil dulu. pasal Memerlukan pendalaman. Saya 61 sepakat ayat seperti 3. Abang. Oke, kita tahan Jadi, dulu. Anda Fokus jangan saya. berbicara Kita tanpa masih menyandarkan ada pada segmen norma hukum. berikutnya, Itu kan Bapak. asumsi. Kita masih ada segmen Ya, kita berikutnya. lihat aja lah nanti Pertanyaan lah. saya mau ke Pak Kita Arianto berdasarkan dulu ya. hukum. Kita lihat lah. Saya mau fokus ke Pak Arianto. Kalau Kata Pak Arianto, saya interupsi. Kasus ini seharusnya tidak begitu lama, tapi sepertinya ada peran politik di balik ini. Ya. Oke, kita akan bahas usai jeda, tetap interupsi. Coba nanti saya tunjukkan tidak profesional.